Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Christopher Lowell Surya, bisa dipanggil Lowell teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke sini, mau buka dulu deh sama satu pertanyaan teman-teman. Kalian pernah nggak sih lihat kayak misalnya di sekolah gitu, ada anak yang misalnya disapa sama gurunya terus tiba-tiba langsung kabur gitu, atau kayak gitu pernah nggak sih kurang lebih? Pernah. Atau kalian pernah lihat juga nggak sih misalnya ada anak dikasih tahu sama gurunya di depan sih iya gitu, tapi ternyata di belakang agak nggak enak gitu. Pernah nggak sih? Sering ya. Nah, sadar nggak sih teman-teman kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita ya banyak lah hal-hal seperti itu. Nah itu nyinggung ke satu hal teman-teman, namanya etika teman-teman. Nah, cuman dari etika ini tentu dari setiap hal yang kita jalanin di hidup pasti ada manfaatnya buat kita. Sehingga yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya dampak penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah ini yang akan aku bahas teman-teman untuk di presentasi kali ini. Jadi presentasi ini berdasarkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan. Untuk sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang kenapa ini jadi suatu penelitian gitu? Karena di atas dasar kesadaran kita kalau kita tuh makhluk sosial. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri, otomatis kalian pasti butuh keluarga kan, gitu kan? Butuh teman-teman yang support satu sama lain gitu kan. Nah itu di dalamnya kita ada interaksi teman-teman dalamnya. Dan ternyata di dalam pola interaksi itu ada suatu sistem yang mengatur gimana sih caranya kita berinteraksi gitu. Nah sistem itu disebut namanya etika. Ini ngatur kita pola berperilaku kita masyarakat. Dan cuman sayangnya ya kita realistis saja teman-teman, kita lihat sekeliling kita masih banyak ternyata hal-hal yang enggak sesuai, yang penerapannya itu ternyata menyimpang dari etika itu sendiri. Mungkin ada yang kalau buka pintu misalnya dibanting, apa tuh pintu banting, itu kan mungkin kayak contoh hal yang, dan misalnya ruangan itu lagi ada pertemuan dan sebagainya dan ada orang tua di dalamnya gitu, itu jadi satu hal yang concerning aja juga gitu teman-teman. Dan semakin berkembangnya zaman, begitu juga di sosial media. Di sosial media mulai banyak hujatan-hujatan yang penggunaan kalimat-kalimat diksi yang tidak sesuai dengan etika itu sendiri, sehingga ya ini jadi satu masalah yang perlu kita bahas juga teman-teman dan perlu diselesaikan juga. Sehingga jadi pertanyaan juga buat kita gitu. Berapa penting sih sebenarnya etika dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya apa aja gitu yang di masa kini yang menjadi tantangan kita untuk menerapkan etika ini, dan gimana sih kalau kita udah tahu tantangannya, gimana cara kita menyelesaikannya, cara menghadapinya. Sehingga tujuannya ya untuk kita tahu seberapa penting etika, dan kita tahu tantangannya apa aja, dan jadi upaya kita juga untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di penerapan etika ini. Dan ya dengan harapan semoga penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi pembaca juga, untuk mengenai etika itu sendiri, khususnya dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ya harapannya penelitian ini juga bisa jadi bahan perkembangan untuk selanjutnya gimana caranya penerapannya bisa lebih dalam lagi dalam kehidupan masyarakat. Dan apa sih yang sebenarnya menjadi landasan dari penelitian ini? Kita balik dulu teman-teman ke dasar kata dari etika. Etika itu berasal dari kata ethos, itu dari bahasa Yunani teman-teman. Artinya sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang baik. Nah dari sini mungkin ada yang mau ngasih pendapat nggak? Selain yang ditulis di sini ya, arti dari ethos itu kalau kalian simpulin jadi satu kalimat itu apa sih sebenarnya? Selain dari yang ada di dalam, yang poin kedua, ada yang tadi? Boleh? Yang
angkat tangan aja nggak apa-apa teman-teman atau malu-malu. Iya, dari arti etos, kira-kira yang bisa kalian simpulin sebenarnya etika itu apa sih? Selain dari poin kedua yang ada ya. Ada? Ya, boleh. Jangan takut apa. Boleh. Kalau saya sendiri mungkin berbicara etika itu bisa disimpulkan sebagai bagaimana manusia itu berperilaku dengan baik terhadap sesama sih. Oke, berperilaku dengan baik. Oke, ya bisa. Dan mungkin ada lagi yang lain yang punya pendapat berbeda? Ada yang satu lagi, boleh? Suatu kebiasaan sifat yang dilakukan di tempat yang lain. Satu kebiasaan sifat yang dilakukan di tempat yang lain. Oke. Jadi yang teman-teman bilang itu benar, itu jadi bagian dari etika juga tuh gitu. Tapi mungkin tadi aku notice sama kata tempat yang baik gitu. Tapi sebenarnya etika itu sendiri juga nggak terbatas di hanya tempat yang baik, teman. Tapi jadi suatu hal yang universal, kalian lakuin itu di mana aja gitu. Nggak harus menentukan tempatnya itu. Dan benar juga, ini jadi satu sifat atau watak kalian dan ya ini juga jadi akhirnya sadar nggak sadar itu jadi penilaian kita gimana cara kita memandang orang lain. Kalau untuk sejarahnya sendiri, gitu ya etika ini udah berkembangan dengan sangat lama. Dari zaman para filsuf Yunani kuno, diawali dari Socrates, teman-teman. Dia mulai mengajar etika di Yunani dan diturunkan ke murid-muridnya Aristoteles dan Plato, dan dari pengajaran mereka terus berlanjut hingga akhirnya masuk ke abad pertengahan, masuk ke masa di mana etika juga mulai masuk bercampur dengan teologi dari gereja. Mungkin kalau tokoh yang terkenal kalian pernah dengar Santo Thomas Aquinas, itu juga salah satu tokoh yang membicarakan tentang etika. Ya masuk ke era modern, muncul nama Immanuel Kant, ada pernah dengar? Jadi Immanuel Kant itu adalah seorang filsuf, dia dari Jerman, teman-teman. Nah dia tuh membahas juga salah satu tentang etika. Dia menciptakan, memunculkan teori deontologi namanya. Jadi deontologi itu pendekatannya yang berbasis kewajiban, mana tindakan didasari niat kita untuk mematuhi ya memang aturan yang berlaku. Dan kalau untuk jenis etika sendiri, di sini aku kelompokin jadi 3. Ada deskriptif, normatif, sama metaetika. Deskriptif itu jadi dasar acuan untuk membuat kita keputusan. Jadi kita mikir gitu. Kalau misalnya aku lakukan ini, dasarnya peraturan yang ini, itu bener nggak ya? Jadi dasar kita. Nah, lalu ada etika normatif, dari kata norma. Norma sendiri itu artinya aturan, teman-teman. Dan ya itu jadi menetapkan perilaku ideal yang seharusnya kita miliki, yang seharusnya kita lakukan, yang sudah diatur dalam peraturan, di dalam peraturan itu sendiri. Dan selanjutnya ada metaetika. Metaetika ini suatu cabang ilmu juga sebenarnya, teman-teman. Itu lebih ke arah mencari reason. Kenapa sih misalnya mencuri itu dianggap salah? Atau kenapa sih misalnya berkata kasar itu dianggap tidak beretika? Nah itu yang dibahas di dalam metaetika. Dia menganalisis maknanya di dalam etika itu sendiri. Dan kalau kita lihat, kita tarik ke sebenarnya apa aja sih faktor-faktor yang ada di dalamnya gitu. Ternyata budaya, teman-teman, budaya itu juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan etika di dalam wilayah. Kita bisa lihat gitu, misalnya di budaya Barat, kita ambil contoh misalnya kehidupan di negara Eropa yang cenderung budaya liberal, teman-teman, kebebasan individu. Mungkin di sana etika yang berkembang tuh mereka melihat kayak oke, nggak apa-apa kalau misalnya seorang pasangan kekasih tinggal bersama tanpa belum memiliki ikatan menikah gitu. Tapi itu jadi satu hal yang berbeda ketika kita lihat di budaya Timur, teman-teman. Kalau di budaya Timur, kita melihat tidak wajar untuk seorang pasang kekasih tinggal bersama tanpa menjalin hubungan ikatan pernikahan. Nah itu budaya makanya jadi salah satu faktor yang mempengaruhi etika juga berkembang. Selain itu pengetahuan
pengetahuan juga jadi dasar etika berkembang, mengenal etika itu sendiri. Ketika kita tahu apa yang baik, apa yang salah, apa yang sesuai dengan etika yang berlaku, apa yang tidak sesuai dengan etika berlaku, itu nanti juga akan mempengaruhi tindakan, mempengaruhi output yang kita keluarkan, yang masuk nanti ke poin ketiga juga ada hubungannya. Dan ya, perilaku organisasi akan melekat di kita, apa yang diajarkan keluarga kita sejak kecil, apa yang diajarkan di lingkungan kita bertumbuh berkembang di organisasi kita gitu. Ngomongin organisasi, tapi sini organisasi bukan terbatas kayak yang mungkin di bayangan kalian kayak oh OSIS, enggak cuma itu, keluarga itu juga jadi organisasi. Nah itu akan melekat di diri kalian. Nah terus apa sih sebenarnya manfaat etika itu sendiri? Manfaat etika tuh macam-macam teman-teman. Dari etika saya jadi punya ada rasa tanggung jawab. Kita ada rasa tanggung jawab buat yang menjadi pribadi yang baik, menjadi seorang individu yang membawa manfaat. Dan ya itu jadi pedoman kita juga untuk berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika kita punya pedoman, kita punya arah acuan, otomatis kondisi masyarakat itu bisa berjalan dengan stabil, jadi tertib. Dan sadar nggak sadar apa yang kalian lakukan ketika kalian menjalankan etika itu sendiri, itu kalian juga lagi melindungi hak anggota yang hak anggota di masyarakat, termasuk diri kalian sendiri gitu. Saling jaga satu sama lain akhirnya. Dan etika ini juga bisa jadi acuan kita dalam menyelesaikan masalah. Misalnya kita ambil contoh ketika terjadi konflik karena di kelompok misalnya gitu, karena ada anggota kelompokmu yang tidak terima dengan pendapat gitu. Nah itu juga bisa jadi kita balik ke etika. Oh sebenarnya ini benar apa salah, yang sisi mana yang benar, sisi mana yang salah, atau ternyata kedua-duanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, atau tidak terlalu benar dan tidak terlalu salah gitu. Nah itu yang nanti bisa jadi acuan kita buat ditinjau kembali, dan ya pada akhirnya ini akan menjadi kontrol sosial juga tuh. Nah untuk dari penelitian ini yang sudah dilakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif. Jadi di sini saya menyebarkan kuesioner terbuka pada sampel, dan ya tujuannya untuk menggali jawaban atas fenomena dan ya dianalisa dan deskripsikan kembali dengan kalimat untuk menggambarkan kondisi real yang terjadi. Jadi ini ada nama-nama respondennya yang mengisi kuesioner. Tadi pertanyaan yang pertama itu kan tentang seberapa penting sih sebenarnya etika dalam hidup sehari-hari. Sebelum masuk ke sini, kira-kira kalau menurut teman-teman etika penting nggak sih? Penting. Kenapa kalau menurut teman-teman? Ada yang berani? Pendapat? Mungkin boleh dari sisi sini, tadi kan sini udah. Boleh, yang dari cewek-cewek deh. Boleh? Jadi menurut saya etika itu penting karena dari tadi manfaat-manfaat yang kita dapat, yang pertama jadi acuan buat penyelesaian masalah, etika bisa membantu menyelesaikannya. Juga kita bisa tidak saling menyakiti dengan kata dan perilaku kalau misalnya kita berperilaku dengan Thank you. Nah, penting ya teman-teman, benar banget penting itu. Dan bahkan ternyata dari hasil kuesioner sendiri yang udah data diambil, ternyata nggak cuma sekedar penting tapi jadi sangat penting gitu. Karena ya benar etika itu jadi tadi yang disebut juga cara penyelesaian masalah gitu. Di sini masuk ke fungsi sebagai regulator akhirnya, dan ya dia jadi pedoman bertindak, dan otomatis ketika kita punya pedoman, kita punya arah untuk bertindak, ada yang ngatur, otomatis kondisi yang stabil itu bisa dicapai. Dan yang masuk ke tantangan
dari hasil penelitian yang dilakukan itu ada beberapa teman-teman yang ternyata jadi tantangan penerapan di masa kini dari globalisasi. Globalisasi mungkin emang bawa dampak positif, tapi ternyata dari situ karena interaksi jadi lebih bebas, kita lebih gampang berhubungan dengan dunia luar, itu kita mulai bercampur teman-teman budayanya. Dan yang karena tadi budaya juga jadi salah satu faktor membentuk etika itu sendiri, faktor yang mempengaruhi, ya ini makanya menjadi tantangan. Nilai-nilai asli kita mulai luntur, etika kita mulai yang berkembang di kebudayaan timur dan kebudayaan barat mulai bercampur, sehingga mulai jadi pudar teman-teman. Dan ada juga yang mengatakan gitu, aduh kalau misalnya gue bertindak baik, ya gue takut deh dibilang so baik, gue takut dilihat so suci. Nah, stigma-stigma kayak gitu teman-teman, itu bikin kita juga jadi takut buat bertindak ya sesuai yang seharusnya gitu. Dan ada juga yang berpendapat kalau dia aja nggak baik sama gue, kenapa gue harus baik sama dia? Kalau dia nggak memberikan manfaat buat gue, kenapa gue harus jadi bermanfaat buat dia? Nah, itu pandangan-pandangan yang juga yang dipandang sebagai suatu hal yang transaksional itu juga jadi tantangan teman-teman. Dan ini teman-teman, poin yang sangat berpengaruh juga dari rasa terbawa arus itu karena faktor lingkungan teman-teman. Balik lagi juga ke tadi poin kalau kita itu makhluk sosial teman-teman, otomatis kita ada dalam sebuah lingkungan pergaulan yang buruk akan membawa kita menjadi sadar nggak sadar perilaku kita juga terbawa sama gitu, buruk gitu. Jadi lingkungan itu akan punya pengaruh dan ini jadi tantangan juga teman-teman. Dan kalau kita udah tahu tantangannya gimana sih cara kita menghadapi? Nah, dari sini kita bisa mulai dulu teman-teman dari menghargai dulu. Tiap individu pasti punya pandangannya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Nah, ketika kita bisa menghargai perbedaan pandangan yang ada, kita bisa menerima pandangan dari masing-masing pribadi, itu jadi cara kita untuk menghadapinya, menghadapi tantangan ini. Kita jadi bisa menerima satu sama lain, kita dapat berperilaku yang baik, konflik bisa semakin dihindari. Dan yang cara kedua, ya kita bisa memperkuat pendirian kita teman-teman. Dimana untuk memperkuat pendirian itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil, dari pendidikan di keluarga, dari pendidikan di sekolah. Dan nggak cuma itu, dari apa yang kita dapat, kita juga sadar teman-teman kalau bertindak karena emang benar gitu. Jadi kita bisa punya pendirian yang kuat. Dan apa sih kesimpulan? Karena kesimpulan itu jadi etika emang punya peran yang sangat penting gitu. Dan ini juga ternyata ditemukan di sekolah kita gitu. Mereka sadar etika punya peran yang sangat penting karena ada fungsi-fungsi yang dipegang di dalamnya, ada regulasi, menjaga stabilitas, dan memastikan kondisi berjalan sebagaimana mestinya. Tapi satu sisi juga ada tantangan yang harus dihadapi, seperti globalisasi dan tantangan-tantangan lain dari lingkungan. Dan ya itu harus dihadapi. Dan gak cuma tantangan, tapi juga ada cara penyelesaian yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu supaya etika yang ada ini tetap berlaku sebagaimana mestinya. Sehingga kondisi stabil bisa dicapai. Sehingga dari sini kita juga belajar etika itu bukan hanya sekedar pemahaman belaka, tapi jadi sesuatu yang memang harus diimplementasikan supaya kondisi masyarakat itu bisa stabil. Jadi ini ada beberapa referensi teman-teman yang digunakan untuk penelitian ini juga. Oke, itu aja teman-teman dari aku. Mungkin ada yang mau
ini sebenarnya juga salah satu yang jadi contoh juga teman-teman. Maksudnya kayak budaya itu akan mempengaruhi gimana nanti kita berlaku gitu. Mungkin budaya yang terbangun di keluarganya adalah masuk rumah langsung buka pintu gitu. Nah tapi balik lagi gitu. Ketika kita berlaku menjadi sebuah kebiasaan, maksudnya sadari juga gitu. Kita dalam sosial kita berinteraksi. Ada lebih baiknya juga. Satu saat pasti itu akan bisa meledak menjadi sebuah masalah. Tapi ada lebih baiknya kita komunikasikan juga gitu. Nah makanya pendekatan antar individu itu juga penting teman-teman buat mengenal nilai-nilai apa sih gitu. Mungkin di budaya asalnya dia gimana sih. Nah dialog makanya teman-teman. Jadi salah satu pendekatan kita juga untuk biar mungkin perbedaan budaya yang ada, perbedaan pandangan tentang etika yang ada itu tidak menimbulkan masalah. Terima kasih untuk presentasinya, cukup baik dan cukup komprehensif terkait etika dan penerapannya. Tapi mungkin pertanyaan saya dihubungkan ya, maksudnya korelasi atau sudut pandangnya, korelasinya etika dengan disiplin di lingkungan sekolah. Nah, sebagai siswa atau peserta didik ya, sebagai Boskonian gitu, apa sih yang menurut Lowell harus atau ini batasan pasti ketika Boskonian di sekolah, belajar atau berkegiatan itu disiplinnya di lingkungan sekolah itu seperti apa? Jadi pertanyaan Pak Ren tentang korelasi atau hubungannya. Jadi hubungannya itu dan yang mungkin jadi batasan juga ya. Mungkin kita bisa lihat kayak acuan minimalnya juga gitu. Mungkin ini sering terjadi juga di tengah-tengah di lingkungan pembelajaran. Ketika Boskonian tidak suka dengan mata pelajarannya atau tidak tertarik, cenderung misalnya tidur atau cenderung misalnya asik dengan kesibukannya sendiri. Mungkin jadi acuan minimal juga. Setidaknya kita diajarkan ketika ada orang yang berbicara di depan kita, kita memperhatikan, kita mendengarkan. Jadi itu juga bisa jadi acuan dasar nih bang dari tindakan-tindakan etika diri yang menghargai sesama. Dari Ibu satu aja, bagaimana kalau etika itu bertentangan dengan kepentingan pribadi? Ketika bertentangan dengan kepentingan pribadi, di tengah-tengahnya mungkin kita juga harus sadari dulu gitu. Ketika kita berperilaku tentu pasti punya efek buat orang-orang di sekitar kita, dan ya dampak yang kita tinggalkan ke orang-orang di sekitar kita itu ya akan lebih berharga jika makanya kita juga melakukan etika itu sendiri. Jadi mungkin ini akan bertentangan dengan hati nurani kalian juga. Satu sisi kalian, oh aku pengennya berperilaku seperti ya, tapi ternyata itu bertentangan dengan etika. Itu akan bertentangan dalam akan jadi belok batin. Tapi balik lagi kita harus lihat, kita hidup nggak sendiri, kita harus menghargai orang lain yang ada. Jadi ya etika harus tetap kita jalankan gitu. Saya cukup mungkin tadi dari Rafael, ada pertanyaan lagi? Silakan Rafael. Untuk korelasi antara, ya kan tadi ada menjelaskan bahwa etika ini mencakup untuk jadi ada hak-hak yang dimiliki keterkaitan dengan etika yang seorang terapkan. Tidak sama seperti apa, cuma sebatas hak untuk menghargai dan tidak. Terima kasih. Sebenarnya nggak cuma hak untuk
salah satu contoh. Tapi banyak lagi itu. Misalnya kita kalau mau ambil contoh lain, misalnya hak kita untuk merasa nyaman di suatu lingkungan itu juga jadi hak kita gitu. Dan dengan kita misalnya beretika, ya sadar nggak sadar kita juga menjaga kenyamanan itu, menjaga kenyamanan diri sendiri dan menjaga kenyamanan orang lain untuk ada di lingkungan tersebut. Jadi ya korelasinya tuh yang nggak cuma satu atau dua hak doang, tapi akan sangat luas nanti ya jadinya. Terjawab kan? Thank you. Mungkin ada lagi teman-teman? Atau udah? Ada yang mau nanya? Ya? Oke. Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya lagi teman-teman, terima kasih Pak Are, Bu Tere, dan teman-teman semua untuk perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.